sidang beragenda duplik dalam kasus penyalahgunaan narkoba dengan terdakwa musisi senior Faris RM kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Persidangan yang berlangsung pada Kamis, 21 Agustus 2025 itu menjadi salah satu momen penting bagi perjalanan hukum sang maestro musik Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, Faris RM menegaskan kembali keinginannya untuk menjalani rehabilitasi sebagai bagian dari proses pemulihan diri. Penyanyi sekaligus pencipta lagu legendaris Sakura itu juga menyampaikan sikap optimistisnya menghadapi proses hukum. Ia menegaskan kepercayaan penuh kepada majelis hakim serta sistem peradilan yang sedang berjalan. Dengan nada tenang, Faris mengaku siap menunggu sidang selanjutnya yang dijadwalkan 2 pekan mendatang, tepatnya pada 4 September 2025, dengan agenda pembacaan putusan. Kita agendakan di tanggal 4 bulan 9 agendanya pembacaan putusan dari majelis hakim ya. Karena kemarin itu kita hadang, kemarin itu sudah kasih dulu. Ini kasih jalan dulu, Hah? Ya, ya. Ya. Iya, kemarin kan dapat. Coba. Iya. Kalau ini masih duplik, ya, masih duplik. Ya kita tunggu putusan. Saya tadi sudah menyampaikan ke beberapa rekan, intinya saya menghargai sebagai Muslim, saya percaya kepada kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai warga negara Indonesia, saya percaya negeri ini adalah negara yang memiliki hukum yang jelas dan pasti buat warga negaranya, terutama warga negara yang baik, seperti saya, pembayar pajak yang baik. Dari sisi saya sebagai terdakwa, saya percaya kepada proses hukum yang sedang berlangsung. Saya percaya kepada Kajari, saya percaya kepada penasihat hukum, saya percaya kepada majelis persidangan. Di sisi lain, pihak Faris RM melalui kuasa hukumnya, Deoli Payumara, menyampaikan harapannya agar majelis hakim dapat mengabulkan permohonan rehabilitasi bagi kliennya. Dengan pernyataan ini, pihak kuasa hukum berharap putusannya akan dibacakan pada 4 September 2025 mendatang benar-benar memperhatikan aspek keadilan, kemanusiaan, sekaligus kepentingan rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba. Agenda sidang hari ini tanggal 21 Agustus 2025 adalah pembacaan replik terhadap jawaban jaksa mengenai perkaranya Faris RM ya. Jadi kemarin kita sudah mengajukan pledoi dari pengacara, kemudian dijawab oleh jaksa, kemudian kita jawab lagi pertegas dengan replik terhadap jawaban jaksa ya. Tadi sudah dibacakan dan kami tetap membantah atau dakwaan jaksa. Kami tetap meminta supaya Faris RM dibebaskan dari tuntutan dan kemudian dia dimintakan untuk direhabilitasi. Kemungkinan direhab sih tinggi ya. Karena hakim sudah menyampaikan kode sudah berapa kali direhab. Jawabannya Faris RM baru 1 kali, sementara untuk posisi proses rehab atau menjalani rehabilitasi itu biasanya 3 kali. Kalau 3 kali masih belum juga baru dihukum, itu biasanya begitu. Ini kan baru 1 kali, jadi ada kali kedua untuk direhabilitasi. Menjelang sidang pembacaan putusan, Faris RM tampak semakin pasrah dan menyiapkan dirinya menghadapi segala kemungkinan. Dalam keterangannya, musisi legendaris itu mengaku telah sampai pada tahap ikhlas untuk menerima apapun hasil yang akan diputuskan majelis hakim,
selama keputusan tersebut benar-benar berdasarkan pada fakta yang terungkap di persidangan. Meski demikian, Faris tak menampik bahwa harapan terbesarnya tetap tertuju pada kesempatan untuk menjalani rehabilitasi. Baginya, rehabilitasi bukan sekadar tuntutan, melainkan jalan penting untuk memulihkan hidup dari jeratan kecanduan yang sudah lama membelenggu. Saya menerima segala hukuman, asalkan memang hukuman itu sesuai faktanya. Saya sudah sampai pada tahap ikhlas bahwa apapun yang terbaik, walaupun harapan saya tentunya kalau saya diberi peluang untuk bisa melanjutkan rehabilitasi tentu saja, ya itu harapan saya. Tapi apapun hukumannya, saya tetap ikhlas gitu menerimanya, karena saya menganggap bahwa masa hukuman yang akan saya jalani ini adalah merupakan kesempatan dan peluang yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada saya untuk introspeksi, untuk memperbaiki diri hingga bisa kembali lagi ke masyarakat, kembali ke pelukan keluarga. Sudah kita berikan masukan-masukan, tapi ternyata dia lebih kuat. Dia sudah punya daya tahan pemikiran kan, di mana dia harus ikhlas, dia berserah diri kepada Tuhan. Jadi kita akhirnya tidak memberikan masukan lagi. Jadi silakan saja Bang Faris RM dengan pola-pola pemikiran yang sudah ada, karena itu pola-pola pemikiran yang positif kan. Jadi itulah tadi ya akhirnya ya sudah kita sekedar diskusi saja langkah-langkah taktis dalam menjalani proses persidangan, dan nanti sewaktu-waktu diputus pengadilan kita akan bersikap seperti apa sudah ada juga begitu. Ya ikhlas dia dari awal proses ditangkap di Polres Jakarta Selatan, di proses penyidikannya sampai proses persidangan dia ikhlas begitu. Jadi sudah berpasrah diri dia. Gitu. Makanya dia sehat karena dia berpasrah diri. Kalau dia kemudian berkeras hati kan tentunya jadi penyakit kan. Tapi dia kan tampak-tampaknya sekarang udah sehat-sehat aja.